Hai kalian para Taurus dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini ada 3 kartu sebagai pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk kalian. Tapi tentu saja ada juga bacaan tarotnya, ya iyalah, masa nggak dibacain tarotnya. 3 kartu ini bisa saja berhubungan satu sama lain atau berdiri sendiri sebagai pesan. Tapi yang jelas, karena ini general reading, bisa resonate, bisa tidak di kehidupan kalian para Taurus. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Kartu pertama kalian tentang manifestation, yang kedua vulnerability and freedom, dan yang ketiga tentang ease and grace. Oke, ini impian kalian nih kayaknya. Oke, cerita tentang impiannya para Taurus menghadapi kehidupan apapun itu, mau kehidupan pernikahan, percintaan, karir, keuangan, dan bisnis, atau apa yang kalian inginkan sebagai goal atau sebagai tujuan hidup kalian. Oke, karena kartu pertama kalian tentang manifestation. Beberapa hal yang memang menjadi manifestasi kalian, keinginan kalian, hasrat kalian untuk mendapatkan hal itu yang sedang menjadi pusat pikirannya si Taurus. Ayo my dear Taurus, sahabatnya Virgo dan Capricorn, kalian lagi ingin apa? Sesuatu hal yang perlu dimanifestasikan. Manifestasi ini bisa kalian lakukan, cuma persyaratannya memang masih harus kalian dalami dan juga mengerti. Jadi gini, Taurus, ada komen di salah satu video saya, tapi udah lama ya, itu bilang gini, saya sudah melakukan manifestasi sesuai dengan petunjuk, tapi nggak dapet, tapi nggak kejadian gitu ya. Terus mulai bercerita bahwa hidupnya blangsak, bla bla bla, yang nggak enak begini begitu. Saya cuma jawab, itu karena dia tidak bersyukur dengan apa yang dia punya dan selalu mencari sesuatu hal yang tidak dia punya. Manifestasi boleh banget, bercita-cita mempunyai keinginan boleh banget. Tapi syaratnya adalah kalian syukuri dulu apa yang kalian punya saat ini. Biarpun kecil, biarpun kelihatan remeh-temeh ya, tapi itu sebenarnya luar biasa. Gini loh, orang itu yang komen seperti itu, yang bilang manifestasi sudah dilakukan tapi belum kejadian, bisa loh nonton YouTube, berarti punya kuota, atau dia bisa nongkrong di tempat yang ada wifi misalnya gitu. Dan dia punya HP yang bisa nonton YouTube, berarti kan dia punya tools, dia punya sesuatu hal. Nah demikian juga ini saya sampaikan kepada kalian para Taurus. Kalian udah punya banyak banget di dalam kehidupan kalian. Banyak banget. Dan itu luar biasa. Kalian hitungnya jangan ngelihat orang lain. Orang lain bisa naik pesawat jet, saya cuma bisa naik ekonomi kelas. Lo ada banyak yang gak bisa naik even ekonomi kelas. Gak usah ekonomi kelas, ada yang jalan kaki dari satu kota ke kota lain karena gak punya uang untuk naik kendaraan, bayangin. Atau numpang-numpang. Jadi jangan selalu membandingkannya dengan yang lebih besar. Manifestasinya jadi nggak jalan. Manifestasi itu sebenarnya menyerahkan keinginan kalian kepada semesta. Terus lanjutkan hidup kalian sebaik-baiknya, dimulai dengan bersyukur. Oke, saya ingin apa gitu. Saya ingin punya rumah, saya ingin umroh, saya ingin pergi ke Jepang, saya ingin terserah apa keinginan kalian. Ya, dalam bentuk apa. Tapi yang kalian harus syukuri juga
Hari ini kalian masih bisa makan, hari ini masih punya nafas, hari ini nggak kehujanan dan kepanasan, bisa nonton YouTube. Itu juga harus duluan kalian syukuri. Maka manifestasinya akan mendapatkan hasil. Kalau kalian bermanifestasi terus nunggu sambil bersungut-sungut, nih kapan datangnya, nggak datang-datang, Bu. Nggak datang-datang ya. Oke. Terus apa sih yang menyertai kartu tersebut ya? Nih kan, bener. Hasil dari apa yang ingin kalian manifestasikan. Seven of Pentacles. Tidak sesuai atau belum sesuai dengan apa yang kalian sebut sebagai manifestation tadi, manifestasi tadi. Misalnya, Mbak, saya kepengen tahun 2024 saya mendapatkan ini. Terus, ya tapi nggak dapet. Dapetnya ya masih gini-gini aja. Oke, gini-gininya itu kalian masih punya kerjaan nggak? Kalian masih punya handphone buat nonton sosial media nggak? Bersosial media? Kalau masih punya, itu yang disyukuri, karena memang hasilnya belum seperti yang kalian mau. Masih kayak begitu-begitu aja. Tapi begitu-begitu aja itu sebenarnya udah luar biasa. Karena kalau kalian lihat, banyak sekali orang yang nggak bisa dapetin apa yang kalian dapat. Bahkan untuk nonton YouTube aja nggak bisa. Bahkan nggak tahu apaan sih itu. Karena nggak punya toolsnya, dan kalian punya toolsnya. Oke, manifestasinya belum datang. Mau pergi umroh belum kekumpul duitnya, it's okay. Sudah, lakukan saja bagian kalian. Setelah itu, semesta akan membuka jalannya. Dan pada waktunya, manifestasi kalian akan berhasil. Kalaupun hasilnya tidak sesuai atau belum sesuai dengan yang kalian mau, you wish band. Tetap disyukuri, toh masih ada hasil, toh masih ada Seven of Pentacles ya. Kemudian kartu lain yang menyertainya, Two of Wands. Malah bingung nih kalian ya. Bingung ini kayaknya manifestasinya salah deh Mbak Lucy, karena saya jadi bingung ini mau bagaimana. Oke, kalau pertanyaannya kebingungan kalian di Two of Swords ya, di crossroad, kebingungan kalian tentang apa yang harus dilakukan, seharusnya sih kalian udah serahkan saja pada semesta untuk jalannya. Ya, yang kalian patut lakukan saat ini hanya melakukan bagian kalian. Dan crossroad ini jangan biarkan malah jadi gede, terus akhirnya malah nanti bikin kacau hidup kalian. So nggak perlu ada di persimpangan, nggak perlu bingung gimana cara mencapai manifestasi itu. Bukan begitu caranya Ferguson. Caranya manifestasi and live it, and bersyukur, kemudian lanjutkan hidup kalian sebaik-baiknya. Seperti itu. Iya. Pertanyakan satu hal, saya akan jawab untuk kartu pertama, manifestation. Jawabannya adalah yes. Look, still aman, masih aman. Ya, security of your sources, mau itu pekerjaan, keuangan, karir dan bisnis maupun percintaan masih aman. Cuma memang manifestasinya belum berhasil mungkin. Kalaupun udah berhasil masih galau ya, itu namanya kalian benar-benar gak bersyukur deh tuh ya. Oke. Kartu kedua ini tentang apa yang ingin kalian capai di masa depan. Vulnerability and freedom. Kebebasan kalian untuk menggapai apa yang ingin kalian capai di masa depan. Apakah bisa tercapai? Saya bilang bisa. Kalau kalian langsung bilang, Mbak Lucy bohong, PHP, ya terserah. Kalau kalian kayak gitu kan berarti ngeblokir berkat kalian sendiri. Ya, saya bilang bisa. Tapi waktunya beda-beda. Dan apalagi kalau kalian nulis persoalan hidup kalian, personal kalian di kolom komentar, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini general reading. Dan apapun itu disampaikan secara general, keseluruhan. Yang nonton bukan 1-2 orang doang. Mungkin 3, mungkin 10. 10-nya juga masing-masing. Beda-beda waktunya. Tapi untuk pencapaian itu bisa dicapai.
ya. Apakah bisa diselesaikan? Misalnya ada yang belum selesai, bisa diselesaikan. Bisa, tetap bisa. Dan itu yang membuat kalian jadi bebas karena sudah selesai. Ya, bisa dicapai. Ya, tuh. Si beban beratnya dari kalian adalah karena tadi udah manifestasi belum selesai, jadinya Ten of Wands, dibawa-bawa bebannya, padahal ini bakalan terangkat pada waktunya. Segala beban di pundak kalian bisa diangkat atau terangkat. Nanti semesta yang kasih jalannya, nanti sang pencipta yang ngatur itu udah diatur di dalam jalan hidup kalian ya, di dalam takdir kalian gitu ya. Terus oh iya, saya tadi agak ketawa dikit gitu. Saya pernah melakukan itu di short, and then ada yang bilang, kenapa Mbak ketawa gini gini gini, tersinggung. Maaf ya, saya kalau ngebacain tarot bukan main-main. Tapi kalau saya ketawa itu bukan karena saya ngetawain hidup kalian. Kadang-kadang saya ngetawain hidup saya sendiri gitu. Yang masih kayak gini nih, bawa-bawa beban. Walaupun saya bukan Taurus nih ya. Saya juga ya manusia biasa, cuma bisa baca tarot. Bedanya itu doang. Oke. So, sebenarnya beban ini akan terangkat dari pundak kalian. Ya udah, nggak usah dibawa-bawa bebannya. Ditambahin lagi manifestasi yang belum berhasil, udah makin runyam deh. Nah, daripada kayak gitu, my dear Taurus, ya udah taruh apa yang tidak bisa kalian selesaikan, taruh aja, kalian lakukan apa yang bisa kalian lakukan dulu. Oke, saya nggak tahu dengan kalian, tapi kalau saya mengerjakan soal, saya akan mengerjakan soal yang mudah dulu. Habis itu baru balik ke soal yang saya tinggalin. Kayak misalnya ada psikotes gitu, untuk masuk ke sebuah perusahaan ada psikotes, kemudian saya akan mengerjakan bagian yang gampang dulu, habis itu baru balik ke yang susah. Saya nggak tahu dengan kalian, kan ada orang yang terpaku dengan satu soal yang sulit terus dipikirin sampai segitunya, kan ada juga yang kayak gitu ya. Itu namanya bawa-bawa beban tuh. Coba taruh dan selesaikan yang bisa diselesaikan dulu, Taurus ya. Nanti juga akan ada penyelesaiannya kok. Nanti juga ada jalan keluarnya ya. Kartu yang selanjutnya ini adalah Ten of Wands-nya terbalik tuh kan. Ten of Wands bebannya emang kalian masih bawa-bawa, tapi nanti juga keangkat gitu kan, tadi saya ngomong gitu. Jadi emang kartunya ngikutin omongan saya ya. Dan jangan anggap ini beban, ini responsibility, ini tanggung jawab kalian. Kalau yang namanya tanggung jawab, ya harus diselesaikan. Dan setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing, punya hal yang harus diselesaikannya masing-masing, ya. Dan kartu selanjutnya lupa. Hujan deras di luar, tapi karena saya ada di kantor baru, saya tidak perlu berhujan-hujan datang ke kantor karena sekarang masih WFH. Kantornya belum jadi WFH. Endings tuh kan, nanti akan ada akhirnya. Nih dia nih bilang endings. Nanti akan berakhir semua beban yang kalian bawa, semua hal yang menurut kalian buset deh ini gede banget. Sorry ya, saya ngomong buset. Maaf ya, kayak ya ngedumel gitu. Apaan sih saya harus bawa beban kayak gini? Berat tahu. Hidup udah berat, ditambah beban yang harus ditanggung berat. Ya. Tapi kan tadi saya bilang bisa berakhir. Ya bisa lah berakhir, ini ada endings nih. Ya. Jadi segala sesuatu yang menurut kalian beban, kemudian kalian bawa, terus ngedumel karena bilang saya sudah manifestasi tapi tidak berhasil, mungkin caranya salah ya Mbak Lucy. Memang orang per orang cara manifestasinya beda-beda. Tapi menurut saya manifestasinya itu adalah proses. Ya, hasilnya mah tergantung amal dan perbuatan gitu ya. Nggak, itu bercanda. Kan kita suka bilang begitu ya, ini mah tergantung amal dan perbuatan. Tapi in a way sih bener juga. Tergantung amal dan perbuatan tuh maksudnya
Tergantung gimana cara kita melihat hal tersebut. Kalaupun manifestasinya belum selesai, so what? Terus apa? Apakah kalian ngedumel? Apakah kalian menyalahkan nasib? Apakah kalian menyalahkan pihak lain, orang lain, situasi, dan lain sebagainya? Diri sendiri ikutan disalahin? Kan nggak gitu ya, my dear Taurus. Tetap melanjutkan hidup sebagaimana mestinya, lakukan yang terbaik di hidup kalian, dan yang sulit-sulit taruh aja dulu, selesaikan yang bisa kalian selesaikan gitu. Oke? Pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Coba kalian sebutlah pertanyaan kalian. Dan jawabannya 10 lagi, 3 10 ya. Belum. Belum bisa selesai sepenuhnya, belum bisa 100% manifestasi kalian berhasil, but it's belum. Tapi nanti ada kok akhirnya. Yang pertama udah ditanyain belum? Yang pertama belum ditanyain ya, tentang manifestasi. Coba kalian tanyakan satu hal tentang manifestasi. Ayo coba tanyakan. Di hold dulu juga boleh ini videonya. Manifestasi jawabannya yes. Tadi udah dijawab belum sih? Oh, udah. Udah bener ya? Itu yes, ini juga yes kok. Sorry ya, saya nggak ngeh. Udah dijawab tadi ya, yang manifestasi emang jawabannya yes. 2 kali kartu yes, berarti udah lah ya, tidak ada keraguan di situ. Maaf ya. Lanjut. Terdistrak oleh suara hujan lebat di luar. Yang merayakan Xinjia, Gongqi Facoy. Saya nggak tahu bener nggak sih penyebutannya, tapi ya selamat tahun baru Cina, dan terima kasih yang udah ngirim juga. Kalau ditanya apakah saya ada darah Chinese-nya, ya campur aduk, saya mah darahnya campur aduk. Ada Jawa, ada Bali, ada Chinese, ada apa lagi. Oke, anyway, nggak usah diterusin. Ada ease and grace. Ini possibility kalian untuk mendapatkan si hasil dari manifestasi tadi. Banyak berkat yang tertumpah di dalam kehidupan kalian. Tuh, kurang bagus apa pesennya? Kurang bagus apa Taurus? Bagus banget. Coba kalau kalian lihat, berkatnya tertumpah di tangan tapi terus jatuh sedikit. Berarti apa? Berarti memang bukan bocor, bukan terlewat dari tangan kalian, bukan. Tapi berarti kalau yang saya, menurut persepsi saya dan penglihatan saya, pendengaran saya, oke, ini berarti ada hal yang harus dilakukan oleh Taurus, yaitu memberi. Jangan pelit-pelit ya Taurus. Kasih apa yang bisa kamu kasih. Kasih apa yang bisa kalian kasih di kehidupan ini. Nggak melulu tentang materi, tapi juga tentang hal lain, hal baik yang bisa kalian share di dalam kehidupan kalian untuk orang banyak. Gimana sih nih Mbak Lucy? Belum juga saya mendapatkan keinginan saya. Udah harus ngasih, terbalik. Coba mindsetnya dibalik. Kasih dulu. Kasih dulu. Dan jangan pikirin kamu ngasih apa. Saya kadang berpikir, kalau ada orang yang bilang, Mbak Lucy terima kasih ya, dulu Mbak Lucy udah memberi saya ini. Saya suka bingung, kapan? Iya dulu gini, saya nggak gitu. Karena prinsip pemberinya adalah kasih and then lupa, nggak usah diingat. Tapi yang saya tahu adalah berkat mengalir dan tiada henti, dan syukuri hal itu yang penting. Jadi harus banyak memberi. Oke Taurus, temannya Virgo dan Capricorn, kita sesama elemen tanah. Kalian ada di Three of Wands. Visi misi kalian berada di jalur yang tepat. Kalian bisa melihat bahwa sebenarnya masa depan di depan sana kalian udah bisa tahu. Kita sebagai elemen tanah tuh kan down to earth banget ya, ngejejek sampai kalau untuk Taurus tuh lebih jejek lagi tuh, lebih kuat lagi tuh.
tertanam dan tidak mudah tergoyahkan, ya kan? Cuma sebagai manusia sangat manusiawi untuk mempertanyakan ini itu. Beneran gak sih ini jalurnya? Beneran gak sih ini jalannya? Beneran gak sih manifestasi saya? Yes, you are on the right track sebenarnya. Dan di depan sana, hal-hal baik akan menghampiri kalian. Walaupun mungkin kalian mempertanyakan hal itu sekarang, mempertanyakan manifestasi kalian, mempertanyakan gimana caranya, looks impossible dan lain sebagainya. Ikuti saja jalan takdirnya ya, my dear Aries Taurus. Sorry. Kok jadi Aries? Oh ya, sebelum ini saya bikin buat Aries, jadi kesebut Datu Aries nih. Dan look, Ace of Cups, banyak banget berkat yang menunggu kalian di depan sana. Tapi ingat, tentu saja orang per orang, walaupun sesama Taurus, tidak sama jalan hidupnya. Ada yang deket banget akan pencapaian itu, ada yang masih jauh, ada yang mesti turun naik jurang dulu, melintasi sungai, laut, hutan. Tapi tetap ada berkat luar biasa di depan sana untuk kalian para Taurus, ya. Pesannya udah segitu banyak, ya. Dan saya lanjut lagi dengan Oceanic Tarot untuk pesan yang tadi, juga tentang hal memberi tadi ya. Ace of Pentacles, udah Ace of Cups, Ace of Pentacles, dan ini kalau kalian lihat di bawahnya tulisannya prosperity atau kemakmuran. Banyak berkat, ya kan? Banyak banget. Oh iya, ini tahun naga ya, naga kayu ya kalau nggak salah. Kan itu identik dengan tanah juga ya nggak sih, kalau nggak salah ya. So ya, banyak kemakmuran untuk kalian para Taurus, so don't worry. Oke. Yang terakhir, pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Hal yang terakhir tadi is and grace, yang saya bilang kalian harus banyak memberi untuk mendapatkan banyak hal. Dan ternyata kartunya adalah jawabannya yes. Jawabannya yes. Oke? Baik, my dear Taurus, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and